Ilmu Tauhid untuk pemula. Tauhid itu berasal dari kata Ahad yang artinya Esa. Seperti yang terdapat di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Tapi malangnya, kebanyakan umat Islam sekarang ini hanya bisa mengatakan dengan mulut saja bahwa Allah itu Esa. Sedangkan perbuatan atau cara mengesakan Allah itu, mereka tak mengetahuinya. Padahal di ayat berikut ini, Allah telah menugaskan seluruh nabi dan rasul untuk menunjukkan dulu pada umat perbuatan mentauhidkan Allah sebelum umat menyembah Allah. Supaya penyembahan atau sholat yang dilakukan umat, baik secara perkataan, secara ilmu, dan secara perbuatannya, betul-betul ditujukan dengan tepat kepada yang bernama Allah. Bukan seperti sholat yang kita lakukan sekarang ini, yang menyembah Allah dengan bermodalkan hanya sekedar tahu nama Allah saja. Sehingga, sholat atau penyembahan mereka kepada Allah itu hanya benar dari segi perkataan saja, sedangkan dari segi pengetahuan dan perbuatannya tidaklah menepati. Berikut ini sebuah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa untuk ayat Qul huwallahu ahad itu, kita bukan hanya tahu sekedar mengatakan dengan mulut bahwa Allah itu Esa, tapi kita mesti tahu perbuatan mengesakannya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Ali menamatkan Al-Quran hanya dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan Rasulullah bersabda, membaca surat Al-Ikhlas ini setara dengan membaca 1/3 Al-Quran, karena ia menunjukkan kepahaman tauhid seseorang. Tapi, banyak umat Islam yang salah paham dengan riwayat ini. Mereka menyangka bahwa mereka juga akan bisa menamatkan Quran dengan hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ketahuilah, Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Ikhlas tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi yang lebih pentingnya lagi, Ali betul-betul tahu perbuatan mengesakan Allah. Sekali lagi kami ingatkan, Sayyidina Ali tahu perbuatan mengesakan Allah bukan hanya sekedar mengatakan dengan mulut bahwa Allah itu Esa. Karena itu dikatakan, orang yang bisa membaca surat Al-Ikhlas beserta dengan kepahamannya itu setara dengan menamatkan 1/3 Quran, dan itu bermakna untuk memahami kehendak dari surat Al-Ikhlas ini dibutuhkan pemahaman hampir 1/3 kandungan Quran. Dan dari situ jelaslah bahwa 1/3 dari kandungan Al-Quran itu berisi perintah serta pengetahuan untuk mentauhidkan atau mengesakan Allah, supaya umat terhindar dari perbuatan menduakan Allah, karena dosa menduakan Allah ini adalah satu-satunya dosa yang tidak berampun. Dan karena begitu pentingnya perbuatan tauhid ini, maka Allah tak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan untuk menyampaikan kalimah tauhid, La ilaha illallah. Jadi, tugas Nabi Musa bukanlah untuk membelah laut, dan tugas Nabi Nuh bukan pula untuk membuat kapal. Menurut ayat tadi, tugas seluruh nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan kalimah tauhid. Jadi, inilah yang menunjukkan pentingnya kalimah tauhid. Bayangkan saja, seluruh nabi dan rasul ditugaskan Allah untuk menyampaikan kalimah tauhid. Tapi ingatlah, tugas seluruh nabi dan rasul itu bukanlah untuk menyuruh umat membaca-baca kalimah tauhid. Ini yang perlu sekali kami ingatkan, karena banyak sekali umat Islam sekarang ini hanya bisa membaca-baca kalimah tauhid. Tapi mereka tak pernah laksanakan kalimah tauhid itu 1 kali pun. Mereka hanya membaca-baca kalimah tauhid itu beribu-ribu kali. Bahkan banyak kita saksikan mereka membacanya seolah-olah mereka sedang mengolok-olok ayat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manalah mungkin Nabi Muhammad mengajarkan tauhid bertahun-tahun hanyalah sekedar untuk membaca-baca kalimah tauhid seperti itu. Padahal ini sudah ditegur oleh ayat Quran berikut ini.
Janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah. Allah mengutus seluruh nabi dan rasul adalah untuk mengajar umat cara melaksanakan perintah seperti yang dikatakan oleh kalimah tauhid, yaitu supaya tercapainya keadaan tiada Tuhan melainkan Allah, maka barulah umat betul-betul menyembah Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiadakan Tuhan melainkan Allah, barulah sembah Allah. Nah, ilmu yang mengajarkan cara melaksanakan kalimah tauhid inilah yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi, sesungguhnya seorang muslim dewasa yang mau mendirikan sholat mesti tahu dulu melaksanakan kalimah tauhid, yaitu tiadakan segala Tuhan melainkan hanya Allah saja yang ada. Maka barulah kemudian betul ia menyembah hanya pada Allah. Dan sebenarnya hal ini pun telah terlihat jelas pada urutan rukun Islam, yaitu syahadat dulu, baru kemudian sholat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari cara melaksanakan kalimah tauhid supaya kita bisa mentauhidkan Allah di dalam sholat. Jadi, ada yang dinamakan kalimah tauhid, ada yang dinamakan ilmu tauhid, dan ada pula yang dinamakan pengamalan atau perbuatan tauhid, yaitu sholat. Orang yang tak punya pengetahuan tauhid tentulah takkan tahu cara mentauhidkan atau cara mengesahkan Allah ketika sholat. Dan jika ia tak bisa mengesahkan Allah, maka kemungkinan besar ia menduakan Allah. Sejarah membuktikan bahwa ilmu tauhidlah yang awal-awal sekali diajarkan Nabi sebelum turunnya perintah sholat. Sebelum Nabi memerintahkan untuk menyembah Allah, mustahil Nabi tak mengenalkan dulu tentang Allah, dan mustahil pula orang-orang dulu akan mau saja disuruh menyembah sesuatu yang cuman tahu namanya saja. Dan berikut ini sedikit gambaran pelajaran ilmu tauhid. Bapak-bapak, rukun iman ada berapa? Ada 6, Pak Ustadz. Kalau begitu apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah, Pak Ustadz. Kalau begitu, saya ingin bertanya sekali lagi. Sejak kapan Bapak percaya kepada Allah? Siapa yang pertama kali mengenalkan Bapak tentang Allah? Kalau Bapak percaya hanya karena orang tua yang bilang, mari kita renungkan. Seandainya Nabi Ibrahim ikut cara seperti itu, beliau pasti ikut menyembah patung seperti ayahnya. Dan seandainya Bapak lahir di keluarga agama lain, mungkin hari ini Bapak memeluk agama itu, bukan Islam. Sudahkah Bapak menyelidiki dan mempelajari bahwa Allah lah Tuhan yang benar? Sudahkah Bapak belajar akidah dan tauhid dengan benar? Nah, begitulah sedikit contoh pembelajaran ilmu tauhid yang membahas dasar-dasar akidah, iman, syahadat, sholat, dan lain-lain. Dan bagi yang tinggal di dekat daerah-daerah seperti tertulis berikut ini, silakan datang untuk mendengar langsung pengajian ilmu tauhid ini. Dan pengajian ini tidak berbayar. Silahkan hubungi kami dengan menekan tulisan "Hubungi kami" yang ada di bawah ini. Atau lihat di website yang tertulis di profil kami ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, jika Anda belajar ilmu tauhid yang sebenarnya, maka pasti Anda akan menangis, menyadari bahwa Anda tanpa sadar telah menduakan Allah.